Dari Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita bertemu dan berkumpul kembali di salah satu daripada rumah-rumah Allah dalam rangka untuk menjalankan kewajiban kita sebagai hamba Allah di permukaan bumi ini. Kemudian setelah itu kita menanti untuk datangnya waktu salat Isya dan kita mengisi waktu kita dengan hal yang bermanfaat, dengan mendengarkan kajian yang mana di dalamnya kita akan mempelajari dan mendengarkan qala Allahu wa qala, dan tentunya ini semua adalah ke masjid ini, dan tentunya kita berharap agar kiranya langkah kaki kita dari rumah tadi mudah-mudahan satu langkah itu menghapuskan dosa-dosa kita dan satu langkah yang lainnya mengangkat derajat kita kelak di akhirat. Masyarul muslimin dan muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semua bahwasanya segala apa yang kita lihat, segala apa yang kita dengar, segala apa yang kita ucapkan, segala apa yang kita simpan di dalam hati kita, maka ini semua kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun." Dan janganlah engkau mengikuti atau janganlah engkau mengatakan apa yang kamu tidak memiliki ilmu di dalamnya. Innas sam'a, sesungguhnya pendengaran itu, wal basara, penglihatan itu, wal fuad, dan juga hati, semuanya kata Allah, kullu ulaika kana anhu mas'ul. Segalanya kelak akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, nanti datangnya salat Isya, kita
akan kembali melanjutkan membaca kitab Al-Adab Al-Asyarah, 10 adab yang mulia, dan telah kita lewati adab pertama, yaitu adab memberikan salam, mengucapkan salam. Adab kedua, adab meminta izin. Dan adab ketiga yang telah kita bacakan dan kita sampaikan pada pertemuan Jumat yang lalu, yaitu adab makan dan minum. Dan pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan dengan adab yang keempat. Dan bagi yang memiliki matannya, ya silakan dilihat kembali di file yang telah dikirimkan oleh admin di grup Info Al-Mukhlisin. Qala al-musannif wafaqahullah, berkata penulis, semoga Allah memberikan taufik kepadanya, Ar-rabi'u takallam bi tayyibil qawli fi khairin wakhfid sawtaka mutamahhilan fi hadithika wa ansib liman kallamaka muqbilan alaihi wa la tuqati'hu wa la tataqaddam baina yadayil akbari bil kalami. Yang artinya adab yang keempat, kata penulis, takallam bi tayyibil qawli fi khairin. Jika engkau berbicara, kata penulis, maka bicaralah pada perkataan yang baik, bi tayyibil qawli fi khairin, selain perkataan yang baik dan pada hal yang baik. Waqfid sautaka, kemudian pelankanlah suaramu, mutamahilan fi hadithika, dan perlahanlah dalam berbicara. Wa ansit liman kallamaka, dan dengarkan dan perhatikan orang yang berbicara kepadamu. Muqbilan alaihi, dengan engkau menghadapkan dirimu kepadanya. Wala tuqati', dan janganlah engkau memotong pembicaraan. Wala tataqaddam baina yadayil akbari bil kalam, dan janganlah mendahului orang yang lebih besar di dalam berbicara. Masyiral muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Ya, penulis ya di dalam kitabnya ini mengatakan mengenai adab yang keempat, yaitu adab berbicara. Nah, yang tadi telah kita sebutkan, maka di sini ya terdapat beberapa pembahasan yang terkait dengan adab berbicara. Ada 7 minimal. Ya, nanti kita akan sebutkan satu persatu bismillah. Pembahasan yang pertama yaitu apakah yang diucapkan oleh seseorang ketika dia hendak berbicara. Sebagaimana kita maklum bahwa setiap orang pasti ingin bicara. Setiap orang pasti ingin berbicara. Dan Islam sebagai agama yang mulia dan sempurna telah mengatur segalanya. Dan di antara yang telah diatur oleh Islam adalah adab dalam berbicara. Masyarul muslimin rahimakumullah. Nah, di dalam ungkapan penulis, takallam bi tayyibil qawli fi khairin, maka seorang muslim dituntut ketika dia hendak berbicara, maka hendaknya perkataan yang keluar dari lisannya adalah perkataan yang baik dan perkataan yang bermanfaat. Sehingga hal ini memberikan faedah kepada kita
bahwa hendaknya kita menjauhi, kalau bisa kita meninggalkan berbicara pada perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Dan kalau kita ingin bicara, pastikan pembicaraan itu adalah pembicaraan yang baik, yang memberikan manfaat bagi kita. Atau jika memang minimal pembicaraan itu tidak mengandung dosa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita di dalam hadis yang sahih. Nabi bersabda setelah menyebutkan beberapa adab Islami, ya man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu, kata Nabi. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Kemudian Rasul menyebutkan beberapa adab setelah itu, dan terakhir Nabi mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dengan keimanan yang sempurna, wal yaumil akhir, dan barang siapa yang beriman kepada hari akhir yang merupakan tempat kembalinya manusia kelak setelah mereka meninggalkan dunia ini, maka kata Nabi falyaqul khairan, maka hendaklah dia berkata yang baik. Di dalam uslub ini Nabi menggunakan uslub perintah, falyaqul. Dalam bahasa Arab, bagi yang belajar bahasa Arab, lam di situ pada kata fal yaqul. Lam di situ maknanya adalah lamul amr, yaitu lam yang menunjukkan perintah. Dan perintah di dalam syariat kita ini menunjukkan kewajiban jika tidak ada petunjuk-petunjuk yang lain yang bisa memalingkan makna wajib itu kepada makna yang lain. Ya. Maka ini perintah kepada kita semua, kepada orang-orang beriman. Hendaknya mereka ketika berbicara, berbicaralah dengan perkataan yang baik. Berbicaralah dengan perkataan yang bermanfaat. Kalau tidak bisa, apa kata Nabi? Jika kau tidak bisa berbicara dengan perkataan yang baik, lebih baik diam. Ya, lebih baik diam. Ya, jadi apa yang diucapkan oleh seseorang ketika dia berbicara, yaitu perkataan yang baik dan bermanfaat. Dalam riwayat yang lain, Nabi memerintahkan seseorang agar ihris ala ma yanfa'uka, atau min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara bentuk baiknya Islam seseorang, min husni islamil mar'i, apa kata Nabi? Tarkuhu ma la ya'nihi, dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat untuknya, baik itu berupa perbuatan ataupun perkataan. Di antara contoh perkataan yang tidak bermanfaat adalah dengan membahas hal-hal yang itu tidak mendatangkan kerugian kalau kita tidak tahu. Dan kalaupun tahu, itu nggak mendatangkan manfaat juga. Saya ulang, di antara perkara yang tidak penting itu adalah, yaitu jika kita bicara ini nggak menambah manfaat. Kalaupun kita nggak tahu, ini tidak membuat kita rugi, tidak merugikan diri kita. Apa contohnya? Misalkan berbicara tentang siapa sih manusia yang pertama kali mendarat di bulan, lalu kita berdebat di situ.
Atau apakah bumi ini bulat atau datar? Kalau kita nggak tahu siapa manusia yang pertama mendarat di bulan, ini tidak merugikan kita. Kalaupun kita tahu siapa manusia pertama yang mendarat di bulan, ini tidak menambah manfaat untuk kita. Dan begitu juga dengan contoh-contoh perkataan-perkataan yang lainnya, atau pembahasan-pembahasan yang lainnya, yang terkadang ya, para kaum lelaki itu disinonimkan itu kalau udah bicara jam 10 sampai jam 12 malam. Jam 10 masih bagus ceritanya. Dan jam 12 ceritanya tentang apa lagi ceritanya. Hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka sebagai seorang muslim yang baik, kita diajarkan oleh Nabi, berkatalah perkataan yang baik atau diam. Kemudian ya, di antara yang selanjutnya adab di dalam berbicara, sebagaimana kata penulis, yaitu bagaimana cara berbicara sesuai dalam adab Islam. Bagaimana ya cara berbicara yang sesuai dengan adab Islam. Di sini penulis mengatakan wakhfid sautaka mutamahhilan fi hadithika. Ya, penulis mengajarkan kepada kita bagaimana cara berbicara yang sesuai dengan adab Islam. Yaitu yang pertama adalah wakhfid. Hendaknya kita ya merendahkan suara kita. Kita berbicara dengan intonasi yang jelas namun tidak terlalu tinggi. Kemudian mutamahhilan. Kemudian cara bicara seseorang yang juga merupakan sesuai dengan adab Islam adalah mutamahhilan, yaitu perlahan. Apa? Perlahan. Ya. Itu merupakan ya, cara bicara yang diajarkan di dalam Islam kepada umatnya. Ya. Bahkan berbicara dengan perlahan ini bisa memberikan manfaat bagi orang yang mengamalkan. Seseorang yang dia bicara berhati-hati, pelan-pelan, tidak terburu-buru, maka ini menunjukkan ya bahwa dia bisa mengatur apa yang akan dia sampaikan. Sehingga apa? Sehingga dia tidak terjatuh kepada mungkin perkataan yang bisa menyakiti orang lain. Jadi kalau dia bicaranya rendah, tidak terlalu kuat, tidak terlalu keras, maka ini menunjukkan bahwa dia adalah orang yang memang menghargai lawan bicara. Ini di luar daripada kebiasaan kultur dan budaya ya. Ini di luar daripada kebiasaan kultur dan budaya. Ya. Namun di dalam Islam telah diatur kapan seseorang berkata keras, kapan seseorang berkata lembut. Rasul orang yang sangat lembut. Rasul orang yang sangat lembut berkata-kata. Namun dia juga orang yang sangat keras ketika memberikan peringatan. Dia adalah orang yang sangat tegas ketika dia ingin memberikan sesuatu kabar yang di dalamnya berupa ancaman-ancaman. Ya. Kemudian juga ya, di dalam adab atau cara berbicara adalah seorang itu hendaknya dia bicara dengan perlahan, ya, tidak tergesa-gesa. Disebutkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anhu dalam hadis yang Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dia mengatakan inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yuhaditsu haditsan. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dia selalu berbicara. Lau addahul adu la ahsar. Ya, itu Nabi seandainya dia bicara dan orang yang mendengar
ya pembicaraannya itu menghitung kata-katanya, niscaya dia pasti mampu untuk menghitung. Kenapa? Saking Rasul itu berbicara dengan tidak tergesa-gesa. Kita ini Pak banyak maunya bicara, nggak mau mendengar. Bahkan dalam sebuah musyawarah atau rapat misalkan, di situ sering terjadi yang namanya jidal. Apa? Sering terjadi yang namanya apa? Jidal, debat, gitu. Ya. Ini kalau dalam hal seperti itu, jika ada orang saling berbicara kemudian terjadi yang namanya debat, udahlah Pak. Kalaupun kita benar, dia tinggalkan aja lah, tinggalkan debat. Sulit memangnya, karena ini terkait dengan ego dan harga diri soal. Namun kita mengingat janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Ana za'imun bi baitin fi rabdil jannati, kata Nabi. Aku menjamin bangunan di surga. Bagi siapa? Liman tarakal mira. Bagi orang yang meninggalkan perdebatan, wa in kana muhiqqan, padahal dia dalam keadaan benar. Ini sulit. Tatkala dua orang yang sedang berdebat, masing-masing meninggikan suaranya, masing-masing dalam keadaan beremosi, namun dia ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku menjamin tempat di surga bagi orang yang meninggalkan debat, meskipun dia berada dalam kebenaran. Maka jika sampai keadaan seperti itu, Islam ini Pak datang untuk menyatukan hati-hati kaum muslimin, bukan untuk memecah belah, bukan untuk memecah belah. Maka hendaknya kita menurunkan ego kita dan menyalami saudara kita. Semoga pendapat mulut yang benar dan pendapat mulut yang salah. Lalu kita pergi, daripada kita masing-masing keras dengan pendapat masing-masing, yang ada akan membuat hati semakin keras, kemudian wajah tidak akan bertatapan. Lewat dia nanti menghindar. Kemana dia lewat? Menghindar, ya. Saling membelakang. Islam datang untuk menyatukan hati kaum muslim. Kemudian masih di dalam riwayat yang sama, Nabi mengatakan, aku juga menjamin wa bi baitin fi wasatil jannah, dan aku menjamin tempat di tengah surga bagi siapa? Liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan, rawahu Abu Dawud wa hassanahu Al-Albani rahimahullah. Dan aku menjamin tempat di tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta meskipun dalam keadaan bercanda. Masya Allah, ini banyak sekali, sering kita jumpai orang-orang yang bercanda untuk membuat orang lain tertawa, ya kan? Kita lihat itu, kalau kita lihat para pelawak-pelawak, mohon maaf, atau para orang-orang yang membuat lawakan namun dengan dusta agar membuat orang lain tertawa. Ini tidak boleh. Boleh bercanda, namun tidak boleh dusta. Boleh bercanda, namun nggak boleh dusta. Ya. Di antara yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi itu pernah bercanda, ya, kepada para sahabat. Suatu ketika Nabi menutup mata, siapa nama sahabat itu, Julaibib entah siapa, anak lupa. Dia menutup matanya dan dia mengatakan, ini Rasul mengatakan,
Ya, siapa yang mau beli, siapa yang mau beli. Gitu. Ya. Sahabat ini kemudian mengatakan, siapa ya Rasul, siapa yang mau beli aku gini? Orang hitam kayak gini, siapa yang mau beli aku gini? Namun Rasul mengatakan, tapi engkau di sisi Allah amat berharga. Rasul juga bercanda, namun bercanda Rasul tidak berdusta. Berbeda dengan yang dilakukan oleh sebagian orang, terutama orang-orang yang membuat konten prank misalnya. Kan prank itu seperti itu, bercanda namun dusta. Setelah membuat orang itu marah, lalu dia mengatakan, ya selamat, Anda telah di-prank. Ini untung Pak, untung dia nggak marah. Saya pernah melihat dulu, ada di sebuah potongan video di YouTube itu, ada konten-konten ya seperti apa? Kalau dulu anak kecil itu ada tontonan spontan ya, spontan. Jadi seperti acara spontan inilah. Jadi di Meksiko ada orang, dia kan merekam dari jauh itu ya, nggak bisa dilihat. Ini ada lelaki meletakkan surat di sebuah pos. Kemudian surat itu dikeluarkan lagi karena ada orang di dalam. Diletakkannya lagi, keluar lagi. Kali ketiga, lelaki mengeluarkan senjata dari dalam sakunya, ditembak di situ. Tembak, mati. Gara-gara apa? Bisa. Terkadang orang bercanda bisa membuat nyawa yang lain. Awalnya bercanda, saling ngejek, lama-lama tersinggung kita. Ya, ketika dia lengah, udah habis diajar. Islam mengajarkan kita, ya, untuk tidak boleh berdusta meskipun dalam keadaan ya, bercanda. Kemudian juga diantara manfaat berbicara perlahan adalah agar mudah dipahami. Ya, baik. Kemudian yang ketiga, ya, apakah yang dilakukan ketika orang lain berbicara? Penulis mengatakan wa ansit liman kallamaka. Ya, penulis mengatakan kepada kita bahwa ketika ada orang yang berbicara, maka yang harus kita lakukan adalah al-insat. Al-insat maknanya adalah diam dan memperhatikan. Al-insat artinya diam, mendengar dan memperhatikan. Allah mengatakan wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Apabila Al-Qur'an dibacakan untukmu, maka fastami'u, simak baik-baik, wa ansitu. Kemudian engkau diam dan perhatikan apa yang dibacakan untukmu. Maka di dalam Islam diatur jika ada orang yang berbicara kepada kita, yang harus kita lakukan adalah al-insaf. Itu bukan hanya sekedar diam, namun memperhatikan apa yang hendak dibicarakan. Kita tahu nih manusiawi, semua orang pasti ingin perkataannya didengar. Manusiawi, semua orang pasti ingin orang lain mendengar ya perkataannya. Dan yakinlah jika kita berjalan di atas adab-adab Islam, ya, orang lain pasti akan mendengarkan perkataan kita selama kita memperhatikan dan mendengarkan perkataan orang lain. Ya, kita berikan dia sikap respek, maka orang itu pun akan memberikan respek, rasa hormat kepada kita. Tapi kalau orang lain bicara, kita juga bicara, ya kan? Orang nggak respect sama kita. Dia bicara, kita mencemeh, alah, banyak cerita. Ya. Tidak boleh. Ya. Islam mengajarkan kepada kita untuk insaf. Kemudian apa lagi adab selanjutnya? Muqbilan alaihi. Jika ada orang yang berbicara kepada kita, selain bersikap insaf, maka yang harus kita lakukan adalah muqbilan alaihi, menghadap kepadanya.
Dan bukan termasuk daripada adab berbicara, yaitu menghadap ke samping, apatah lagi membelakangi orang yang berbicara kepada kita. Nah, ini harusnya kita tanamkan sejak dini, Pak, kepada anak-anak kita. Kalau ayahnya memanggilnya atau ibunya memanggilnya dan dia sibuk bermain HP, tidak fokus, tegur. Nah, sinilah harus kita panggil. Lalu dia sibuk, ya, tidak mendengar atau mendengar tapi sibuk dengan handphone. Kita harus menegur dia. Kenapa? Kalau kita tidak koreksi dari kecil, dia akan menganggap bahwasanya boleh tidak menghadap orang yang berbicara kepada. Harus kita tegaskan kepadanya, nak, kalau bapak atau ibu berbicara kepadamu, maka dengarkan dan lihat mata bapak, lihat mata ibu. Nggak boleh samping, nggak boleh membelakangi. Begitu juga kepada orang lain. Kalau ada orang yang berbicara, maka lihatlah ke wajahnya. Ya. Jam berapa sampai? Belum ya? Belum. Nanti dengar ya. Baik. Ya. Ini dia. Jadi kalau ada orang yang berbicara kepada kita, maka kita betul-betul harus menghadirkan diri kita. Ya, harus menghadirkan diri kita. Jadi bukan hanya sekedar jasad, namun juga perhatian kita harus ya kepadanya. Ya. Ini juga menjadi pelajaran bagi kita bersama. Anak seorang guru kadang ya, rapat. Dulu anak seorang kepala sekolah itu di salah satu sekolah ber5 tahun. Itu kalau kita rapat sama majelis guru, itu kalau kita rapat, ada aja di antara teman-teman itu ketika kita bicara, dia sibuk dengan handphone. Kadang ketawa, senyum-senyum sendiri dan segala macam. Ya. Ini sungguh hal yang menyedihkan bagi kita. Bagaimana mungkin seorang guru yang dia mengajarkan adab kepada murid-muridnya, sementara dia sendiri tidak ingin mempraktekkan adab yang baik. Maka ketika itu langsung saya menegur perbuatan ya, teman-teman itu. Mohon ketika kita rapat, akhirnya ya, kepada yang berbicara dan tidak kepada yang lain, karena kita adalah orang-orang yang sudah dewasa. Jadilah contoh yang baik. Kecuali memang ada urusan yang urgent untuk kita melihat handphone. Tapi kalau misalkan dalam sebuah majelis, ada majelis rapat, pimpinan sedang berbicara, dan nanti akan kita masuk di yang terakhir ya, maka hendaknya kita diam dan mendengarkan apa yang disampaikan. Bisa jadi ya, maklumat yang disampaikan itu merupakan maklumat yang penting untuk kita. Namun karena kita nggak fokus, akhirnya terlewatkan bagi kita. Ya. Bukan karena kita ingin dihormati, bukan. Namun kita ingin mengajarkan untuk saling respect, untuk saling menghormati. Ya. Baik. Kemudian apa kata penulis? Ya. Wala tuqati'hu, janganlah engkau memotong pembicaraan orang tersebut. Di antara adab di dalam berbicara selanjutnya adalah tidak boleh memotong pembicaraan orang lain sampai dia selesai daripada mengungkapkan maksud daripada perkataan. Tidak boleh kita potong. Ya. Terkadang ada orang yang dia nggak mau menerima masukan orang lain, jadi dia potong. Mohon maaf. Seperti yang kita lihat di tayangan-tayangan ILC itu,
saling potong-potong segala macam. Ini tidak baik. Jika ada orang yang berbicara, maka biarkan dia bicara sampai selesai, ya. Lalu kita berbicara jika ingin berbicara. Nggak boleh kita memotong pembicaraan karena ini merupakan bentuk sikap tidak respect, tidak menghormati lawan bicara kita. Ya. Kemudian selanjutnya adalah kata penulis dan terakhir, wala tataqaddam baina yadayil akbari bil kalam, dan janganlah engkau mendahului orang yang lebih besar, ya, ketika mereka berbicara. Baik, maksudnya bagaimana? Ya. Orang yang besar ini memiliki dua makna. Ya, perkataan penulis di sini, janganlah engkau mendahului di hadapan orang yang lebih besar darimu dalam berbicara. Orang yang besar ini memiliki dua makna, Bapak Ibu. Yang pertama, maksudnya adalah mereka yang memiliki kedudukan seperti para pemimpin, ya, kemudian tokoh masyarakat, ya. Ini makna yang pertama, ya. Orang-orang yang seperti ini kita tidak boleh berbicara ketika mereka ada di dekat kita. Hal ini sebagaimana dicontohkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Apa kata Ibnu Umar? An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman li ashabihi. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, dan di antara sahabat yang hadir ketika itu adalah ayahnya Abdullah bin Umar, yaitu sahabat yang mulia Umar bin Khattab. Nabi mengatakan, akhbiruni an syajaratin. Yo, siapa yang bisa memberitahu kepadaku tentang sebuah pohon? Mathaluha mathalul mu'min. Yang mana perumpamaan pohon tersebut mirip dengan perumpamaan seorang mukmin. Faja'ala al-qawmu yadhkuruna syajaran min syajaril bawadi. Maka orang-orang pun mulai menyebutkan pohon daripada pohon-pohon yang ada di perkampungan. Qala Ibnu Umar. Ibnu Umar kemudian mengatakan, wa ulqiya fi nafsi aw ru'iya annahu nakhlah. Hati kecilku mengatakan ingin menjawab pertanyaan Rasul itu, bahwa jawabannya adalah an-nakhlah, yaitu pohon kurma. Ya. Faja'altu uridu an aqulaha fa idza asnanul qaumi fa ahabu an atakallama. Aku ingin ngomong jawaban itu. Ibnu Umar ini masih kecil. Ya. Namun ketika aku lihat di situ ada sahabat-sahabat senior, fa ahabu an atakallam, aku pun segan untuk berbicara. Masa iya aku yang kecil ini menjawab pertanyaan Rasul, sedangkan di sana ada sahabat-sahabat senior. Falamma sakatu, maka Abdullah bin Umar pun diam nih, karena segan, enggak mau bicara karena ada sahabat senior. Falamma sakatu, tatkala sahabat-sahabat ini enggak bisa menjawab pertanyaan Rasul, Rasul pun menjawab. Kata Rasul, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hiya nakhlah, bahwa pohon itu adalah pohon kurma, ya, bahwa pohon itu adalah pohon kurma, ya. Maka ya, syahidnya di sini yang bisa kita ambil adalah, lihatlah bagaimana Ibnu Umar yang dia tahu jawaban itu, namun karena di situ ada para senior yang lebih berilmu daripadanya, dia pun tidak berani untuk menjawabnya. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita, para penuntut ilmu. Jika ada orang yang bertanya dan kita tahu jawaban, namun di situ ada orang yang memiliki ilmu lebih daripada kita, jangan berani-berani untuk berfatwa. Jangan berani untuk berfatwa. Jika ada orang yang jelas ada orang yang lebih berilmu daripada kita di sana, jangan berani untuk berfatwa. Alhamdulillah,
Di Pekanbaru ini kita Masya Allah nikmat yang luar biasa. Kota yang dipenuhi dengan para asatidzah kita yang merupakan murid-murid daripada para ulama, yang mereka belajar dan menimba ilmu dari para ulama. Ya, ada Ustadz senior kita, ada Ustadz Aspri, Dr. Aspri Hafizahullah, ada Ustadz Maududi Hafizahullah, ada Ustadz Abu Zubair Hafizahullah, ada Dr. Dasman Hafizahullah, ada Ustadz Ali Musri Hafizahullah, dan banyak lagi, ada Ustadz Ali Ahmad Hafizahullah. Banyak lagi ustadz-ustadz senior yang mereka lebih pantas untuk berfatwa. Fatwa ini memberikan jawaban jika ada yang bertanya. Makanya terkadang kalau ada orang bertanya kepada anak melalui WA atau misalnya, itu anak nggak jawab, bukan berarti anak sombong. Satu, karena memang mungkin belum dapat jawabannya. Kedua, kalaupun tahu jawabannya, khawatir ini bisa keliru. Gitu. Orang yang mengamalkan fatwa daripada orang yang menjawab, jika dia keliru dia tidak kena. Karena dosa dan pahala itu alaman afta bagi yang memberikan fatwa. Karena dia fas'alu ahlal dzikri, dia bertanya kepada orang yang berilmu, dan setelah dia dapat jawaban dia mengamalkan. Maka jika keliru di dalam fatwa itu, maka yang keliru adalah orang yang memberikan fatwa. Makanya Anda sangat terkejut jika ada di antara para penuntut ilmu ini saling berbicara segala macam, alah itu aja pun nggak tahu. Terkadang bukan mereka tidak tahu, itu tadi mutamahilah, mereka ini nggak mau tergesa-gesa di dalam berbicara. Dan ini terjadi Pak pada sebagian penuntut ilmu atau mereka yang bergelar para dai. Ya, kita bisa lihat sebagian ada yang mereka dengan semangatnya memberikan statement-statement yang menyakiti kaum muslimin yang lain dengan menggelari Khawarij Mira Jambu, gerombolan kebun binatang segala macam, menghalalkan darah mereka untuk dibunuh. Ini kan fatwa yang berbahaya, akan menjadi bumerang bagi dakwah salaf ketika orang yang tidak sepahaman dengan kita menjadikan fatwa-fatwa seperti itu. Lihatlah nih orang-orang salaf, mereka menghalalkan darah kaum muslimin, padahal demi Allah salaf sangat berlepas diri daripada hal-hal seperti itu. Baik, mungkin kita azan dulu, silakan.
أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Baik, kita lanjutkan kembali ma'asyiral muslimin wal muslimat. Ini dia makna besar yang pertama, yaitu mereka adalah yang memiliki kedudukan seperti pemimpin, ya, atasan, ataupun mereka orang-orang tokoh masyarakat seperti alim ulama dan yang lain. Kemudian makna besar yang kedua adalah dari sisi usia, ya, seperti orang yang lebih tua daripada kita. Ya, jika misalkan di sana ada orang tua kita misalkan dalam sebuah majelis keluarga misalkan, ya, di sana ada orang yang lebih dituakan dari kita, maka biarkanlah mereka, berikanlah, ya, hak untuk berbicara itu kepada mereka. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Sahal bin Abi Hathmah, Nabi mengatakan kabir, artinya dahulukanlah orang yang lebih besar, ya, dalam berbicara. Ya, maka ini hendaknya menjadi perhatian bagi kita semua di dalam, ya, berbicara. Dan sebagai penutup kita simpulkan kembali bahwa adab bicara itu, yang pertama adalah hendaknya dia berbicara ataupun perkataan itulah perkataan yang baik dan dalam perkara yang baik. Kemudian yang kedua, hendaknya dia merendahkan dan memelankan
suaranya, namun dengan suara yang jelas. Dia bicara dengan suara yang rendah, namun intonasinya jelas, ya, yang bisa dipahami oleh orang lain. Jangan dia mengamalkan ini, namun saking pelannya lawan bicaranya nggak dengar. Bukan ini yang dimaksud. Bicara dengan bicara yang pelan, tidak terlalu kuat, namun intonasinya jelas. Kemudian selanjutnya adalah mutamahilan fi haditsika, ya, tidak tergesa-gesa di dalam, ya, berbicara. Kemudian adab berbicara selanjutnya yaitu meninggalkan perkataan yang tidak bermanfaat, ya, dan tadi telah kita sebutkan hadisnya. Kemudian mendengarkan lawan bicara kita dengan menghadapkan diri kita kepadanya. Kemudian tidak memotong pembicaraannya dan mendahulukan orang yang lebih besar, ya, daripada kita di dalam berbicara. Dan sebagai tambahan, ya, yang tidak disebutkan oleh penulis di sini, di antara adab berbicara yang lainnya adalah tidak, ya, berbicara dan tidak menyampaikan setiap berita yang kita dengar. Ini penting Anda sampaikan. Kenapa? Karena orang yang mengamalkan ini, yang mengerjakan ini, setiap berita dia sampaikan, setiap berita dia sebarkan, maka dia khawatirnya takut ke dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Muslim, kafa bil mar'i ithman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Cukuplah seseorang itu mendapatkan dosa. Kapan? An yuhadditsa bi kulli ma sami'a. Dia mengucapkan setiap berita yang dia dengar. Dapat gosip dari seseorang, tahu nggak? Tadi aku dapat berita begini. Oh, ini berita terbaru. Padahal kita tidak. Pertama nih, kaum muslimat ini hati-hati, ya, dalam menyebarkan, ya, berita-berita, ya. Dalam riwayat yang lain, kafa bil mar'i kadhib, seseorang itu cukup dianggap dusta kapan? Ketika dia menyampaikan setiap apa yang dia dengar. Ini sering terjadi, terutama dalam grup-grup WhatsApp keluarga, apalagi menjelang pilkada atau pemilu. Ada berita tentang calon ini, viral, share dari satu grup, bisa kita jumpai di grup kita yang lain. Ini kayaknya tadi udah di share di grup keluarga. Ada lagi. Tidak boleh mendengarkan dan menyebarkan setiap berita yang kita dengar. Cukup kita lihat, udah, jangan kita sebarkan. Jikapun kita mendengar, maka cukup itu berada di diri kita saja. Kecuali jika dia memang mendatangkan maslahat yang memang harus disampaikan, maka harus disampaikan. Setelah dia meng-cross check bahwa apa yang dia dengar itu benar, atau setelah dia meng-cross check bahwa berita yang dia lihat dan dia baca itu benar, maka jika memang itu mendatangkan manfaat dan bisa menghindarkan mudarat, silakan sampaikan. Silakan apa? Sampaikan. Tapi jangan menjadi orang yang latah. Setiap berita ini share, dengar ini share. Ya, ini tidak boleh. Kemudian di antara adab yang selanjutnya, dan mungkin ini sebagai penutup, yaitu menjauhi yang namanya ribah dan namimah. Menjauhi yang namanya ribah dan namimah. Ribah artinya engkau menyebutkan keburukan saudaramu di belakangnya, yang jika dia mendengarnya dia akan sakit mendengar. Sedangkan an-namimah adalah engkau mengambil satu potong perkataannya, lalu dengan perkataan itu engkau sampaikan kepada orang lain untuk mengadu domba. Iya, domba aja nggak mau diadu, apalagi manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala, la
wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah kalian saling menghibah di antara sesama kalian. Dan Nabi SAW mengancam orang-orang yang suka mengadu domba, kata Nabi, la yadkhulul jannata nammamun, muttafaqun alaihi. Tidak akan masuk surga namma, yaitu mereka yang suka mengadu domba. Kawan ini nggak ada ngomong, tapi bisa dia bilang sama ini yang sedang bermusuhan, tadi kok dijelek-jelekkan. Itu kawan panas jadi. Padahal dia nggak ada ngomong. Nanti dia ngomong sama si kawan ini, tadi kok dijelek-jelekkan sama dia tuh akhirnya udah disampaikan, ketemu ya begaduh lah. Padahal dua-duanya nggak ada saling menjelekkan. Namun karena ada namam ini, akhirnya mereka pun berkelahi. Maka ini, jangan kita menggibahi saudara kita dan jangan bersikap namam. Gibah itu hanya boleh dalam perkara yang untuk menjelaskan cacat orang lain. Itu boleh. Ghibah seperti itu boleh, bahkan diperintahkan. Gimana contohnya, Ustaz? Misal si fulan adalah orang yang sering sekali berhutang dan tidak mau bayar. Minjam sama si A, ya kan? Udah pinjam, nggak mau bayar. Nanti dia cari korban yang lain, pinjam sama si B, udah minjam, nggak mau bayar. Pinjam lagi duit sama si C, udah minjam, nggak mau bayar. Nah, ketika dia ingin meminjam selanjutnya dengan orang lain, maka yang kita tahu, jika kita tahu dia ingin meminjam dengan orang